jumpa lagi dengan saya nih Rasa KFM Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah pekerjaan yang memang harus dikuasai di pekerjaan kami ya, sebagai pembuat palet, yaitu kita harus bisa mengoperasikan jikeja atau forklift ya. Adapun jikeja yang mau saya review adalah produk Hansung HSFP 30, Hansung ya. Dan yang satunya lagi adalah Samik 35, keluaran dari Thailand. Nggak bisa tuh, tanda deh. Jadi di bidang kami ini pengoperasian jikeja itu minimal harus bisa ya, sifatnya itu wajib teman-teman, karena untuk keperluan kalau misalkan kerja overtime atau kerja malam. Oke, nanti kita akan mereview bagaimana cara menggunakan jikeja, tentunya dengan teknik yang mudah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirasa KFM Channel. Kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, karena kemarin terlalu malam. Jadi saya akan mereview bagaimana sih cara mengoperasionalkan jikeja. Sebelum kita menggunakan jikeja atau kita belajar jikeja, kita harus tahu bagian-bagian yang ada dalam jikeja tersebut dan fungsinya ya. Yang pertama tentunya ini bagian depannya untuk angkat ya, mengangkat atau menurunkan suatu barang. Kemudian ini secara keseluruhan jikejanya itu ya, ini kecil ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 jenis jikeja, 1 2 3, ada 4. Yang 2 itu ukurannya sama, dan yang satunya agak besaran dikit, merek Daewoo. Kemudian satunya lagi yang lebih besar lagi juga merek Daewoo. Dan ketiga jikeja ini sumber listriknya itu dari baterai, sedangkan yang paling besar itu menggunakan bahan bakar. Kemudian bagian yang kedua ini adalah tuasnya ya. Tuasnya ada 3. Di jikeja yang satunya itu tuasnya hanya 2, hanya naik turun sama jungkit atas bawah. Jadi yang kiri kanan nggak ada. Sedangkan yang 2 jikeja yang kecil ini dua-duanya ada kiri kanan. Ini kiri kanan, ini naik atas bawah, ini jungkit atas bawah, depan belakang ya, jungkit. Kemudian ini setirnya ya. Setirnya untuk mengoperasionalkan jikeja biasanya tangan sebelah kiri itu memegang setir, sedangkan tangan yang sebelah kanan ini memegang tuas. Tuas ini ya kita pegang. Jadi tidak ada supir jikeja yang tangan kanannya itu memegang setir dan sekaligus memegang tuas, nggak ada ya, karena memang sudah difungsikan seperti itu. Kemudian ini gas sama rem ya. Ini gas dan rem. Jadi tidak ada kopling. Jadi sangat mudah sekali teman-teman sebenarnya. Kemudian ini kondisinya lagi dicas ya, lagi dicas, dan ini baterainya menggunakan baterai. Kemudian ini untuk maju mundur, reverse, forward ya, untuk maju mundur ya. Kemudian ini kondisinya netral ya, tidak bisa tidak jalan. Kemudian ini juga ada rem tangan. Kemudian ini tombol dangers. Kemudian ini lampu, dan ini kontak ya. Ini sebenarnya sangat simpel sekali, dan jikeja ini dilengkapi dengan kamera teman-teman. Jadi sebenarnya kamera ini adalah tambahan ya, sebelumnya nggak ada, tapi karena jikeja ini sering penggunaannya itu sering rusak, mungkin karena terlalu terlalu tidak berhati-hati, maka dipasang kamera biar orang kantor itu
mengetahui alasan kerusakan Jikeca tersebut. Oke, pertama kita lepas dulu sumber baterainya ya. Ini sedang dicas. Kemudian kita sambungan ke baterai, ke sumber baterai, ke baterainya teman-teman. Posisinya sudah nyala, sudah tersambung maksudnya. Kemudian kita tutup ya. Dulu tempat kursi ini ada sensornya teman-teman. Jadi kalau misalkan tempat kursinya itu nggak ditutup, maka dia tidak akan bisa bekerja. Cuman nggak tahu, mungkin sensornya agak sedikit rusak ya, jadi tidak berfungsi. Kemudian yang pertama adalah kita nyalakan kontaknya. Kemudian kita tunggu sampai ini sudah kondisi standby teman-teman. Ya, kameranya nyala. Kemudian karena posisi depannya itu sedikit menyentuh tanah, maka kita akan menaikkan sedikit ya. Ini tuasnya kita untuk menaikkan. Ini posisinya buat jungkit atas bawah ya, dan ini buat kiri kanan, itu aja ya. Jadi sangat sekali. Dan lihat ini kameranya sudah berfungsi. Ini untuk melihat kondisi belakangnya. Oke teman-teman. Dan ini tombol untuk maju mundur. Ini kondisinya itu netral ya, tidak bisa jalan meskipun sudah kita gas. Ini gasnya. Kemudian kita mundurkan sebentar. Dan kita majukan. Kita akan belajar di luar aja. Oke ya. Jadi karena tangan kiri tetap memegang setir ya. Setirnya itu kita menggunakan tangan kiri ya teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan kedua tangan. Dan tangan kanannya itu bisa memegang tuas. Karena kita sedang belajar, maka saya gunakan untuk memegang kamera ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Paling hanya 10 menit, 5 menit aja kita bisa langsung belajar. Bisa, karena ini kan seperti mobil matic mungkin ya. Ini kondisi kameranya. Dan kita bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan kita, kebutuhannya mau bagaimana ya. Ini kondisi kameranya tetap jalan. Jadi kamera itu akan terus menuju ke arah belakang ya. Dan ini hanya gas sama rem saja. Gas sama rem saja ya. Gitu aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Untuk Jikeca ini atau forklift ya, dalam bahasa Koreanya itu forklift. Ini di tempat kami semua orang itu harus diwajibkan bisa ya, karena memang kebutuhan ya. Saya bersyukur sekali karena perusahaan saya itu mengharuskan orang itu harus bisa Jikeca, orang asing ya. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk belajar. Mungkin di Indonesia mungkin lumayan mahal ya. Hanya saja saya tidak punya SIM, izin untuk jadi hanya hanya intern saja, hanya digunakan untuk perusahaan di perusahaan di mana saya kerja aja. Beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya dilarang, orang asing yang tidak memiliki SIM itu dilarang. Cuman karena kebutuhan yang mendesak, kami diperbolehkan kembali. Untuk mengoperasionalkan Jikeca. Ya.
Oke, ini penampakan Jikeja atau forklift dari Hansung ya. Hansung dengan seri HSB 30, HSFB 30, produk Hansung ya. Ini termasuk Jikeja kecil. Jadi saya nggak tahu dan saya sedikit nggak paham masalah Jikeja berapa ton ya. Iya, saya nggak tahu. Biasanya itu kan ada berapa ton ya, itunya apa namanya, beban maksimal yang bisa digunakan, diangkat untuk menggunakan Jikeja tersebut. Oke, demikian review bagaimana cara menggunakan Jikeja atau forklift yang sangat simpel sekali, dan saya yakin ini sangat gampang ya, tidak ada kendala apapun karena tidak ada kesusahan yang cukup berarti, karena hanya menggunakan feeling yang oke, insya Allah kita cepat bisa. Bagaimana mengatur tata letak barang yang akan diangkat dan yang akan ditaruh kembali, dan paling untuk menumpuk barang dan lain sebagainya ya. Mungkin hanya saja kalau kita di Indonesia itu pada umumnya biasanya orang yang memiliki keahlian dalam mengoperasionalkan Jikeja itu biasanya harus memiliki SIM ya, SIM Jikeja atau surat tanda bahwa dia itu diizinkan untuk menggunakan alat tersebut. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa belajar di sini tanpa menggunakan alat tersebut, tanpa menggunakan surat izin tersebut ya, karena di sini hanya intern untuk dimana saya bekerja. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial bagaimana cara menggunakan Jikeja dengan baik dan bagaimana cara belajar menggunakan Jikeja dengan waktu singkat dan cepat bisa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya Nirasaki FM Channel, dan ikuti video-video yang akan kami rilis setiap saat dan setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.